Halo, jumpa lagi dengan Noven Channel. Kali ini saya akan memberikan materi berkaitan dengan cara mengatasi stres. Fungsi layanan dari materi ini adalah membantu kalian yang mengalami stres ringan. Standar kompetensi materi ini adalah berkaitan dengan kematangan emosi. Lalu kompetensi dasar adalah mengenal cara-cara mengekspresikan perasaan secara wajar. Yuk kita lanjutkan untuk materi kali ini. Nilai kehidupan yang akan kita junjung dari materi ini adalah sifat saling tolong-menolong dengan sesama teman yang tentunya mengalami masalah stres. Nah, sekarang kita akan coba berapa kali kita ambil nafas dalam 1 menit. Itu akan menunjukkan bahwa kita sebenarnya stres atau tidak. Kalau kalian mengalami stres, tentunya akan kelihatan dalam hitungan dalam 1 menitnya. Oke, jadi Pak Evan tidak akan beritahu berapa kali normalnya dalam 1 menit, makanya sekarang kita akan coba bersama-sama. Sudah siap? Kalian mencoba untuk menghitung napas. Ketika ambil napas kali, kalian hitung 1 kali ya. Oke, kita akan mulai hitungannya selama 1 menit. Oke, hitungan 1, 2, 3. Oke, baik. Hitungannya kalian ada yang lebih dari 20 atau ada yang kurang dari 20? Siapa yang lebih dari 20? Siapa yang kurang dari 20? Hitungan normal untuk orang yang tidak mengalami stres bernapas dalam 1 menit kisarannya antara 12 sampai 20 napas yang dilakukan oleh setiap manusia. Kalau lebih dari itu atau kurang dari itu dianggap bermasalah. Nah, berarti sudah ketahuan ya, kalau kalian mengalami stres berarti mungkin lebih dari 20 kali dalam 1 menit saat mengambil nafas. Nah, sekarang kita akan bahas pengertian stres. Pengertian stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan ini bisa muncul dari dalam keluarga, dalam pertemanan, di mana saja yang merupakan hal yang menekan pada diri seseorang itu menyebabkan gangguan mental. Ini akan disebut orang ini adalah sedang mengalami stres. Lalu gejalanya seperti apa untuk gejalanya stres supaya kalian paham, oh berarti saya sedang mengalami stres kalau ada muncul gejala-gejala seperti ini. Sulit tidur, gangguan daya ingat, susah untuk belajar, untuk konsentrasi karena terganggu. Lalu penggunaan zat berbahaya, ya obat-obatan yang terlarang, narkoba. Ini pelariannya ke sana, padahal menggunakan narkoba hanya sesaat saja. Mungkin stres itu akan hilang, tapi setelah fungsi obat itu berakhir, stresnya muncul kembali ya. Jadi sangat salah ketika orang stres itu akan menggunakan obat-obatan yang terlarang, narkoba, bahkan mungkin jenis obat tidur tertentu yang bisa menyebabkan kecanduan, ketagihan. Jadi
ini harus dibicarakan kepada dokter yang memang menangani khusus orang-orang yang mengalami stres, yaitu dokter psikiater ya, yang menangani orang-orang yang mengalami stres. Lalu perubahan pola makan, bisa makannya lebih banyak atau mungkin sebaliknya makannya menjadi sedikit, mudah marah dan tersinggung, sering gugup atau gelisah, merasa kewalahan dengan pekerjaan yang muncul dari sekolah yang bertubi-tubi, menurut dia bertubi-tubi ya. Untuk saat-saat seperti ini, misalkan setiap hari tugas, padahal siswa yang lain bisa melaksanakan tugas dengan sewajarnya dan bisa mengumpulkan tepat waktu, sedangkan mungkin kamu tidak bisa mengumpulkan tepat waktu, hadir di Meet atau di Zoom selalu terlambat, mengumpulkan tugas selalu terlambat. Ini adalah salah satu gejala stres. Berikutnya adalah dampak stres. Dampak stres mengakibatkan salah satunya selera makan berkurang atau membabi buta, kehilangan minat. Jadi yang tadinya senang misalkan menonton video YouTube, tidak berminat lagi. Lalu denyut jantung, laju nafas, tekanan darah meningkat seperti yang tadi dipraktekkan. Jadi harusnya dalam 1 menit kisarannya itu paling tinggi 20 kali bernapas ya. Tapi ketika diukur dengan jumlah 1 menit itu melebihi dari jumlah 20. Kisarannya adalah 12 sampai 20. Lalu kekebalan tubuhnya menjadi menurun, gangguan pencernaan ya, buang-buang air besar, mengidap menjadi penyakit diabetes ya, kurang konsentrasi, cepat tua. Ini kalau namanya sering mengalami stres, ini cepat tua. Lalu bagaimana cara mengatasi stres? Kita atau para siswa mestinya harus cari tahu penyebab stresnya itu apa ya. Apakah karena kurang disiplin ya, kurang tidur, sehingga ketika belajar waktu yang saatnya harus bangun, kalian masih belum bisa bangun karena mungkin terlalu malam tidurnya karena bermain game atau mungkin melakukan tugas atau kegiatan yang selain belajar. Ini yang mungkin mengakibatkan stres. Atau mungkin kalian karena di rumah terus, itu bisa saja menyebabkan stres. Tapi kan jalan keluarnya berarti harus keluar rumah. Nah, kalau keluar rumah ini yang pasti bahaya. Jadi kalian harus bisa memilih ketika keluar bahaya, lebih baiknya di mana ya? Lebih baik di dalam rumah. Untuk sementara waktu ini pilihannya tidak ada yang pilihan yang enak, karena kalau di luar rumah pasti banyak bahaya yang mengancam. Lalu cara mengatasi yang kedua adalah jauhkan dari situasi yang menekan. Jadi hindari ketemu orang-orang yang bisa menekan stres. Lalu yang ketiga, tentukan tujuan yang realistis. Jangan terlalu tinggi-tinggi. Jadi kalau misalkan kamu memilih karir atau cita-cita, jangan terlalu yang tinggi, yang tidak bisa tercapai. Misalkan memilih menjadi atlet. Kalau selama sekarang belum jadi atlet, mau sekolah di sekolah atlet tentunya tidak bisa, karena syarat sekolah atlet adalah sekolah yang memang diperuntukkan para atlet yang saat ini sudah dinyatakan sebagai atlet tingkat provinsi oleh siapa? Ya oleh pelatih-pelatih yang memang menangani olahraga di tingkat kabupaten, provinsi. Tentunya itu yang memilih, bukan kalian yang memilih menjadi atlet. Beda kalau kalian menjadi guru olahraga, itu pilihan kalian, tentunya bisa seperti itu. Tapi beda kalau namanya pilih menjadi atlet, tentunya tidak bisa seperti itu ya. Kalian harus realistis, pilihannya harus yang kira-kira bisa dicapai. Lalu melakukan kegiatan yang disukai. Ini salah satu mengatasi stres. Lalu hindari sikap dan berpikir negatif. Jadi berpikirlah positif. Saya pasti bisa ya. Jangan berpikirnya saya pasti nggak bisa. Kalau orang tidak berpikir positif, tidak bisa, jadinya tidak bisa. Karena belum mencoba sudah gagal duluan. Bahkan ada orang yang cacat tidak sama dengan yang kita miliki ya. Mereka mencoba berkali-kali, tidak hanya ukurannya 3 kali. Kalau 3 kali sudah gagal berarti tidak bisa lagi.
Bahkan mereka ada yang mencoba sampai 100 kali lebih baru mereka berhasil. Nah, berpikir positif inilah yang menyebabkan orang ini ternyata bisa berhasil. Lalu jangan mudah menyerah dan tetap berusaha. Yang seperti tadi saya katakan, ya bisa berkali-kali, tidak ukurannya hanya 3 kali, bahkan bisa 100 kali baru ternyata bisa ketemu cara yang tepat. Lalu yang terakhir adalah jangan takut mencoba. Nah, bagaimana cara mengatasi stres dengan sehat? Yang pertama, minta bantuan. Kita tidak harus menghadapi segala sesuatu itu sendiri. Mungkin teman yang lain yang bisa kita ajak untuk berdiskusi, curhat, mengungkapkan stresnya kita. Mungkin dengan cara bercerita, stres kita akan mulai turun ya. Lalu berbicara dengan orang yang kita percaya, mencari pendengar yang baik, tentunya bisa teman, bisa guru bimbingan konseling yang bisa dipercaya tentunya ya. Kita bisa diskusikan apa masalah yang membuat stres dan mendapat manfaat dari percakapan yang baik. Salah satu untuk meringankan tentunya bernapas dengan pelan dan panjang. Tindakan sederhana ini dapat menurunkan tingkat kecemasan kamu. Jadi bernapaslah yang panjang, pelan lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Begitu seterusnya, pelan, lakukan terus seperti itu. Berpikirlah positif bahwa kamu bisa sembuh dari stres. Berpikirlah positif terus seperti itu, nanti lama-kelamaan pasti akan membuahkan hasil. Nah, sekarang kita akan coba buktikan dengan cara berpikir positif melalui simulasi yang menggunakan tangan. Sudah siapkan tanganmu, lengan sebelah kiri, ukur lenganmu dengan jengkal tanganmu. Oke, yuk kita lihat video ini supaya kalian bisa membuktikan, mempraktekkan di rumah. Baik anak-anakku, cara mengatasi stres salah satunya adalah dengan cara menarik napas yang pelan dan panjang. Caranya, hirup udara yang segar dari hidung, lalu buang dari mulut. Begitu lakukan perlahan, pelan, dan panjang. Cara seperti itu bisa juga untuk menurunkan tingkat kesetresan kamu yang dialami saat ini apabila memang sedang mengalami stres. Biasanya seperti yang tadi saya katakan, kalau seseorang mengalami stres, tentunya hitungan nafasnya lebih dari 20 kali dalam 1 menit. Jadi itu ciri-ciri yang bisa kamu lihat ketika kamu sedang mengalami stres. Kamu ukur sendiri per 1 menit kira-kira kamu bernapas berapa kali. Kalaupun mungkin lebih, mungkin juga ada gejala penyakit yang lain selain stres. Bisa juga penyakit pneumonia atau penyakit yang lain. Tentunya ini yang lebih mendalami adalah dokter yang lebih paham. Nah, cara yang berikutnya adalah kita bisa berpikir positif. Cara kita berpikir positif adalah kita gunakan simulasi seperti ini. Ikuti cara Pak Evan melakukan simulasi berpikir positif. Oke, yang pertama kali kalian akan mengukur lengan kalian menggunakan jengkal. Kita perlihatkan, silahkan kalian ukur juga di rumah, ukur kira-kira di persendian di bagian lengan kita di sini ya, diukur. Sini dibuat ukuran awal jempol ya. Kita ukur saja sampai di mana posisi. Nah, saya posisinya hanya dua jengkal di posisi kelingking ya. Jadi pastikan bahwa ukuran lengan kamu dari ujung jempol, dari ujung siku ya, siku ini diukur menggunakan jengkal. Saya posisinya ada di posisi kelingking ya, posisinya rata dengan kelingking. Berarti 2 jengkal di posisi kelingking. Tangan masing-masing orang pasti beda-beda. Jadi kamu bisa mengukur, ada yang posisinya mungkin di bawah ruas kelingking, di bawah 1, ini sebagai ukuran saja ya. Atau mungkin di jari manis, atau mungkin jari tengah, atau di jari telunjuk, atau di jempol. Silakan itu menjadi ukuran. Oke, kita akan mulai
bagaimana caranya kalian bisa mengatasi stres ini dengan berpikir positif. Kalau kalian berpikirnya positif, pasti apa yang ada di dalam tubuh kita juga akan bereaksi secara positif. Ya. Kita akan mulai berpikir positif. Baik, kita lakukan dengan pejamkan mata. Kalian konsentrasi, bernapas yang dalam, hirup dari hidung yang segar, lalu buang napas di mulut. Begitu seterusnya, kalian konsentrasi, katakan dalam hati bahwa kalian sedang berkonsentrasi untuk berpikir positif. Posisi mata masih dalam kondisi yang terpejam. Lakukan itu terus, berpikir positif, hirup udara yang segar dari hidung, keluarkan dari mulut secara teratur. Jangan terburu-buru. Kalian lakukan terus. Lalu kalian katakan dalam hati, kalian akan membuktikan cara berpikir positif dengan cara mengusap-usap tangan. Coba lakukan. Tanganmu usap yang lembut dengan katakan dalam bahasa kalimat kamu secara terbuka, katakan, lengan akan panjang sesuai dengan pikiran yang positif. Lenganku akan panjang sesuai dengan pikiranku yang positif. Lakukan terus. Konsentrasi penuh, lakukan. Silakan lakukan terus, konsentrasi penuh. Selesai, kalian bisa buka mata. Sekarang kalian bisa buktikan, kamu ukur lengan yang tadi sudah diukur tadi, mulai diukur kembali. Silakan ukur 1, 2 ya. Ternyata terbukti bahwa kalau berpikir positif, kalian bisa mengubah masalah yang saat ini sedang kalian alami, masalah stres, tentunya akan bisa juga berubah. Tergantung cara berpikir kamu yang positif. Silakan dicoba di rumah ya. Kalau kalian bisa lakukan, berarti kalian memang berkonsentrasi dengan penuh. Ya, silakan dicoba di rumah bersama-sama. Setelah video ini saya tayangkan, kalian akan coba di rumah masing-masing. Oke, setelah melihat video yang kalian lakukan, yang sudah Pak Evan contohkan tadi, tentunya stres bisa dihilangkan dengan cara berpikir positif. Kalian kalau berpikir positif, tentunya hasilnya akan positif. Jadi bukan hanya berpikir positif, tapi juga kalian harus melakukan hal-hal yang mendukung hasil yang positif. Kalau kalian berpikirnya negatif, tentunya akan melakukan hal-hal yang berpikirnya pasti negatif dan tidak melakukan apapun, sehingga hasilnya akan negatif. Kesimpulannya, berpikir positif akan menghasilkan tindakan atau kegiatan yang positif juga. Nah, sekarang kita lakukan refleksi. Yuk, kita akan refleksi. Saya akan kirimkan linknya refleksi. Tentunya nanti akan link refleksi akan saya kirimkan lewat grup WA kelas masing-masing. Yuk, kita akan lakukan refleksi berkaitan dengan cara mengatasi stres. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe gratis ya. Jangan lupa juga klik lonceng untuk berlangganan. Jangan lupa juga ketik komentarmu ya. Kita tunggu.